Halo, bertemu kembali dengan channel Sang Inovator. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Yaitu materi ini untuk kelas 12 di semester pertama, yaitu bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan mengenal lebih jauh tentang persamaan dasar akuntansi itu seperti apa. Perlu diketahui bahwa bagi pelaku usaha, baik itu mikro ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, itu perlu pentingnya memahami persamaan dasar akuntansi. Itu sangat penting, sangat mendukung untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Ya, biasanya dalam 1 tahun. Bisa juga dalam setengah semester ataupun di dalam triwulan. Bagaimana mekanisme pencatatan persamaan dasar akuntansi? Ikuti materi saya. Peta konsep yang akan kita pelajari saat ini yaitu persamaan dasar akuntansi, kemudian bukti-bukti transaksi, ada pengertian tentang akun atau rekening, klasifikasi akun rekening atau kode akun atau rekening, kemudian memahami tentang konsep persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, kemudian pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, sehingga dengan memahami dua konsep bagian tadi, kita akan bisa menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 3, menyusun laporan rugi laba, menyusun laporan posisi keuangan, dan menyusun laporan ekuitas. Sebelum dilanjut, mari kita berikan like, komen, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dari materi Sang Inovator. Kemudian pada materi selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah anak-anak membaca materi ini, anak-anak akan mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, anak-anak atau Anda mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah membaca materi, tanya jawab, dan mampu mempraktekkan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Selanjutnya adalah pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang dimaksud persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi adalah suatu perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran. Sekarang bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi? Ikuti penjelasan dari channel Sang Inovator. Yang pertama, kita pahami bersama bahwa harta atau aset itu sama dengan utang atau liabilitas. Jadi harta, atau U atau utang sama, jadi seimbang antara harta dan utang adalah sama. Artinya apa? Harta itu sama dengan utang. Kemudian dapat juga dijelaskan bahwa harta atau aset itu sama dengan ekuitas atau modal. Saya ulangi, harta, aset atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Juga bisa dipahami tentang konsep dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Oke.
konsep tiga ini merupakan konsep yang harus kita pahami paling mendasar sebelum memahami tentang akuntansi yang lebih rumit ataupun lebih expert. Karena tanpa mengetahui dasar ini, kita akan kesulitan untuk memahami akuntansi berikutnya. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahwa akun itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah akun real dan yang kedua akun nominal. Akun real itu adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Ya, sering kita mengenalnya dengan neraca. Kemudian akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya, akun real itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akun harta atau aset, kedua adalah akun utang liabilitas, yang ketiga akun modal. Sedangkan akun nominal itu dibagi menjadi 2, akun pendapatan dan akun beban. Saya ulangi, pengelompokan akun itu ada 2, akun real dan akun nominal. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi berikut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah akun harta. Ya. Akun harta merupakan akun apa tadi? Oke, real. Akun harta itu dibagi menjadi 4. Harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang, dan harta tidak berujung. Ada 4 pengelompokan akun harta ataupun aset. Sedangkan akun utang itu dibagi menjadi 2, utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang. Sedangkan modal, akun modal itu merupakan bagian hak milik terhadap kekayaan perusahaan. Bisa dijelaskan bahwa akun modal itu selisih antara tadi harta dikurangi utang. Saya ulangi, harta dikurangi utang. Kemudian dalam akun modal itu bisa juga dibagi menjadi modal perorangan, modal persekutuan, dan modal perseroan terbatas. Kemudian kita lebih jauh kita akan memahami tentang harta. Harta lancar itu dibagi atau dapat dijelaskan begini. Harta lancar itu harta yang paling mudah diuangkan, ya, yang paling mudah diuangkan. Contohnya adalah kas, piutang, piutang wesel, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Harta lancar. Ya. Kemudian harta tetap itu harta yang masa penggunaannya lebih dari 1 tahun, ya, dan lebih lama dapat diuangkan. Misalkan tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu harta tetap. Ya. Kemudian investasi jangka panjang, contohnya adalah investasi saham, kemudian obligasi. Itu masanya, jangka waktunya investasi yang panjang, ya, 1 tahun ataupun lebih.
Kemudian harta tak berwujud, ini adalah harta kekayaan perusahaan yang berupa kekayaan royalti, ya, seperti goodwill, hak paten, hak cipta, ya, harta yang tidak berwujud. Goodwill, goodwill misalkan di dalam sebuah perusahaan itu manajemennya mampu memperbaiki manajemen perusahaan sehingga perusahaan semakin baik, menghasilkan penjualan, pendapatan semakin tinggi. Jadi kepemimpinan, kemudian manajemen itu dihargai, maka itu bagian dari goodwill perusahaan. Hak paten, misalkan perusahaan itu punya paten, punya apa itu merek, nah, dari produknya itu adalah hak kekayaan intelektual, termasuk harta tak berwujud. Hak cipta, ya, itu juga bagian harta tak berwujud, merupakan harta kekayaan perusahaan. Kemudian kita bicara tentang utang. Tadi dijelaskan ada dua, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar dan utang jangka pendek itu contohnya adalah utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban terutang, dan lain-lainnya. Utang jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, utang bank. Yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, utang jangka panjang. Utang lancar, utang yang harus dilunasi, harus dibayar kurang dari 1 tahun. Itu pengertian yang paling mudah. Kalau jangka waktu pengembaliannya itu lebih dari 1 tahun, maka dikategorikan utang jangka panjang. Kalau pengembaliannya kurang dari 1 tahun, maka disebut utang lancar atau utang jangka pendek. Kemudian modal, tadi juga saya jelaskan ada modal perorangan, persekutuan, perseroan terbatas. Modal perorangan biasanya adalah usaha yang dimurni dibiayai, dimodali oleh orang perorangan. Nah, biasanya di dalam mencantumkan nomor akunnya itu modal disertai dengan nama pemilik. Misalkan modal Tuan Agus, modal Tuan Andi, dan lain sebagainya. Persekutuan, misalnya modal itu juga akan disertakan nama persekutuannya, misalkan CV, modal CV apa, modal firma, dan sebagainya. Perseroan terbatas itu biasanya berbentuk PT, maka modalnya disebut modal saham. Oke, sudah paham anak-anak? Jangan lupa subscribe dan share, bisa dikenal oleh dan bisa dipahami oleh teman-teman kita selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang ini, akun nominal. Tadi akun real, ya, saya ulangi. Akun real itu ada berapa? Ada 3, adalah harta, utang, dan modal. Sekarang kita bicara tentang akun nominal, juga sering disebut akun laba rugi. Itu ada 2 kategori, yaitu pendapatan atau penghasilan, kemudian beban atau biaya. Saya ulangi, dibagi menjadi 2 bagian akun, yaitu akun bagian pendapatan penghasilan dan akun beban atau biaya. Dalam akun pendapatan atau penghasilan itu juga dibagi menjadi 2, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Contohnya, pendapatan usaha, misalkan pendapatan jasa, penjualan barang dagangan, ya, itu contoh pendapatan usaha. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Contoh, kalau itu misalkan perusahaan jasa laundry, maka setiap jasa yang dilakukan dalam usahanya itu merupakan pendapatan jasa. Kalau usaha itu berbentuk usaha dagang, dagang, misalkan toko barang-barang kelontong, maka penjualan barang itu disebut pendapatan usaha. Namanya akunnya adalah penjualan barang dagangan. Selanjutnya adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha itu contohnya adalah pendapatan bunga.
Pendapatan dari laba penjualan aset tetap. Penjelasannya sebagai berikut. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu, tetapi bukan usaha utamanya. Contohnya tadi adalah pendapatan bunga. Perusahaan menyimpan uangnya di bank, maka mendapatkan jasa bunga bank. Itu merupakan pendapatan di luar usaha. Misalkan juga pendapatan dari laba penjualan aset tetap. Misalkan ada perusahaan itu menjual aset tetapnya yang mungkin sudah umur ekonomisnya habis, maka dijual, ada keuntungan dari sisa perkiraan residunya, maka bagian dari laba penjualan, maka akan menjadi pendapatan di luar usaha. Sisi sebelahnya adalah beban atau biaya. Beban atau biaya itu ada juga bagian dua, beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang betul-betul dikeluarkan karena berkaitan dengan usaha yang dilakukan. Beban gaji, ya, beban sewa, beban listrik, ya, itu adalah beban betul-betul dikeluarkan karena terkait langsung dengan usahanya. Ya, beban gaji membayar gaji karyawannya, misalkan begitu ya. Kemudian beban sewa, ada sewa toko, ada sewa kantor, ada sewa gedung. Nah, itu terkait dengan bisnis atau usahanya. Beban listrik, beban telepon, beban air, dan sebagainya. Kemudian beban di luar usaha, pengeluaran yang dikeluarkan tidak terkait langsung dengan usahanya. Beban bunga, maksudnya beban bunga apa? Perusahaan itu membayar bunga pada bank ketika perusahaan itu meminjam modal dari bank, maka ada beban yang harus dibayar ke bank. Itu termasuk pengeluaran, namanya beban bunga. Kemudian rugi atas penjualan aset. Ketika perusahaan itu menjual aset tetapnya mengalami kerugian, maka itu bagian dari beban di luar usaha. Oke, sudah paham gambarannya tentang pendapatan dan beban ini? Ya, tentunya banyak sekali. Nanti di samping yang saya jelaskan ini, pendapatan juga ada beberapa, lebih dari itu, kemudian bebannya juga banyak sekali. Tetapi anak-anak bisa mengidentifikasi ini adalah pendapatan usaha, ini pendapatan di luar usaha. Oh, ini beban usaha, ini beban di luar usaha. Kemudian kita lanjutkan tentang ini kode akun. Ya, ini dalam apa itu sistem akuntansi itu setiap akun atau perkiraan itu memiliki kode akun yang bisa menggunakan model numeral, kode numeral, atau kode desimal, ada kode mnemonik, dan kode kombinasi huruf dan angka. Jadi ada 3 model akun. Nah, kita bahas satu-satu. Yang kode numeral atau numerical itu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Saya ulangi, pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Yang dimaksud akun itu apa? Perkiraan-perkiraan yang terkait dengan usaha tadi. Ada harta, ada utang, ada pendapatan, ada beban. Nanti ada macam-macam harta tadi kan. Ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud, dan sebagainya. Beban demikian juga, ada banyak kategori tadi. Nah, di sini klasifikasinya akun bagaimana? Kalau menggunakan numeral, itu biasanya kode akun ada rentang menggunakan angka. Contohnya, klasifikasi akun harta atau aset itu antara angka 100 sampai 199. Kalau hutang, liabilitas itu 200
rentang 200 sampai 299. Ekuitas modal 300 sampai 399. Kemudian pendapatan 400 sampai 499. Kemudian beban 500 sampai 599. Nah, contohnya misalkan harta atau aset tadi ada kas. Nah, kita hitung yang paling mudah liquid itu adalah uang tunai kas. Maka angkanya adalah 101 ya, 101 gitu ya. Kemudian yang kedua liquid yang kedua adalah harta kedua piutang dagang 102, piutang wesel 103, perlengkapan 104, kemudian peralatan menjadi 121, akumulasi penyusutan peralatan dan seterusnya 122. Nah, itu contoh penggunaan dari akun model numerical. Nah, contohnya misalkan kalau itu liabilitas hutang lancar, misalkan tadi hutang gaji, misalkan 201, misalkan hutang usaha 202, misalkan begitu ya. Nanti model seperti itu. Kemudian yang kode kedua adalah desimal, adalah pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit ya. Saya ulangi, menggunakan dasar angka 10 digit ya. Yaitu angka 0 sampai dengan 9. Contoh gedung 121 titik ya. Kemudian akumulasi penyusutan gedungnya 121 titik 1 titik, itu mengikuti apa itu perkiraan di atasnya gedung. Kalau inventaris misalkan 122, kemudian akumulasi penyusutannya 122 titik 1 titik, itu yang model sistem desimal. Kemudian yang ketiga adalah sistem mnemonik. Apa artinya mnemonik? Adalah pemberian kode dengan menggunakan huruf ya. Contoh klasifikasinya sebagai berikut. Aset harta diberi kode A kecil, AB, AC, AD, AE dan seterusnya. Utang KA, KB, KC, KD, KE. Modal MA, MB dan sebagainya. Itu contoh sistem mnemonik. Ya. Kemudian yang D adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Ini kode menggunakan huruf dan angka. Kalau klasifikasi harta A1, A itu kode mnemonik tadi, kemudian 1 kode numeral. Ya, kemudian A2, A3, A5 dan seterusnya. Liabilitas K1, K2 dan seterusnya. Ekuitas seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan itu adalah nanti keputusan dari perusahaan itu akan menggunakan kode yang mana. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan perorangan, perusahaan kecil itu akan lebih mudah dan sering menggunakan kode akun numerikal yang seperti rentang angka tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan anak-anak, tetap semangat belajar, jangan lupa subscribe. Iya. Ya. Kemudian saat ini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Ya, apa saja? Misalkan pembelian harta secara tunai, ya, itu akan mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Pembelian harta secara tunai itu apa? Misalkan memberi peralatan. Artinya apa? Mengakibatkan perubahan apa? Peralatan berubah bertambah, kemudian uang berkurang, itu pada posisi harta. Nah, uang tunai berkurang kan begitu. Kas atau kas berkurang, itu bagian dari harta dengan harta berkurang. Penerimaan piutang usaha itu juga akan mengalami perubahan. Menerima piutang usaha berkurang, kasnya bertambah. Ini dari harta dengan harta. Penjualan harta secara tunai, demikian tadi pembeli ini adalah menjual. Kemudian
ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Contoh, membeli harta secara kredit, hartanya bertambah, ya, tetapi juga sebagian kredit utangnya bertambah. Begitu. Ini perubahan harta dengan utang. Memperoleh pinjaman dari kreditur, berarti apa ini? Adalah kasnya bertambah, kemudian utangnya juga bertambah. Membayar utang, kasnya berkurang, ya. Kemudian utangnya juga berkurang. Ini bagian harta dengan utang. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Contohnya adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Ini perubahan harta dengan modal. Investasi berarti mengeluarkan uang tunainya berkurang, kemudian pemilik modalnya akan bertambah. Jadi modal investasinya bertambah. Kemudian memperoleh pendapatan, ini juga akan berkaitan dengan modal, artinya mempengaruhi kas dan modal. Nah, inilah contoh dari perubahan transaksi yang bisa mengakibatkan perubahan antara harta, ya, modal, harta, utang. Oke, untuk pertemuan untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana mencatat transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Kita tunggu untuk video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama. Semoga anak-anak bisa memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, sampai ketemu untuk video selanjutnya. Terima kasih.